kita memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Persatuan Sepak Bola Makassar atau yang lebih akrab disapa dengan PSM Makassar adalah klub sepak bola Indonesia yang berasal dari kota Makassar. Bisa dibilang, PSM Makassar ini adalah klub kebanggaan masyarakat di Sulawesi Selatan dan bahkan di Sulawesi. Pasalnya, hanya PSM Makassarlah satu-satunya tim asal Sulawesi yang mampu menjuarai Liga Indonesia dan mewakili Indonesia di ajang Liga Champion Asia. Maka tak heran apabila PSM Makassar sendiri dianggap sebagai salah satu tim terkuat di Indonesia. PSM Makassar sendiri sering dijuluki dengan tim Juku Eja, tim Ayam Jantan dari Timur, serta pasukan Ramang. PSM Makassar sendiri pertama kali didirikan pada tanggal 2 November tahun 1915. Kala itu, Indonesia masih di bawah jajahan Belanda. Maka tak heran, nama pertama yang diberikan untuk klub ini kala itu adalah Makassar Football Bond alias MPB. MPB kerap kali menampilkan para putra pribumi elit sebagai pemainnya. Sekitar tahun 1924 sampai tahun 1940, MPB telah melakukan banyak pertandingan dengan tim-tim lain yang berasal dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Bahkan, MPB pun juga kerap kali menjadi lawan bagi tim-tim luar negeri seperti Hong Kong dan Australia. Tak heran, dengan prestasi tersebut, MPB menjelma menjadi salah satu tim terkuat di Hindia Belanda kala itu. Ketika memasuki usia 25 tahun, MPB mulai jarang terlihat. Salah satu penyebab utamanya adalah karena kedatangan Jepang ke Hindia Belanda kala itu. Masuknya Jepang mengakibatkan para pengurus MPB yang berasal dari Belanda ditangkap oleh pihak Jepang. Sedangkan para pemain MPB yang berasal dari Hindia Belanda sendiri juga dipaksa untuk bekerja romusa. Salah satu kebijakan Jepang kala itu adalah melarang segala hal yang berbau Belanda. Semua budaya dari Belanda harus ditinggalkan. Dan sebagai gantinya, warga dibolehkan menggunakan nama-nama yang berbau Indonesia. Inilah yang menyebabkan nama MPB berubah menjadi Persatuan Sepak Bola Makassar alias PSM Makassar, tepatnya di tahun 1950-an. Pada masa-masa inilah di mana PSM Makassar mulai aktif kembali. Usai situasi Indonesia mulai membaik, PSM Makassar mulai merambah ke Pulau Jawa guna menjalin koneksi dengan PSSI. Dan sejak saat itu, PSM Makassar mulai kembali berlaga. Dan disinilah salah satu era keemasan PSM Makassar dimulai, yakni ketika hadirnya sosok pemain legendaris yang bernama Ramang. Yang kemudian, sebagaimana yang kita ketahui, inilah alasan mengapa tim PSM Makassar saat ini dijuluki dengan pasukan Ramang. Berkat Ramang dan sejumlah pemain bintang lainnya, PSM Makassar kala itu menjelma menjadi tim terkuat di Indonesia. PSM Makassar pertama kali menjadi juara perserikatan di tahun 1957 setelah mengalahkan PSMS Medan di partai final yang dilaksanakan di Medan. Sejak saat itu, PSM Makassar semakin unjuk gigi. Pasukan Ramang ini tercatat sukses memenangkan 5 kali gelar juara perserikatan, serta beberapa kali tampil sebagai runner-up. PSM Makassar juga pernah dianggap sebagai Dream Team atau tim impian, dikarenakan tim ini mampu mengumpulkan semua pemain-pemain pilar timnas Indonesia ke dalam PSM Makassar kala itu. Pemain-pemain tersebut adalah Hendro Kartiko, Bima Sakti, Aji Santoso, Miro Baldo Bento, dan Kurniawan Dwi Julianto. Selain itu, terdapat pula pemain lokal seperti Syamsuddin Batola, Yusri Perjapar, Rahman Usman, serta Carlos de Melo sebagai pemain asingnya. Maka tak heran dengan skuad bertabur bintang itu, PSM hanya kalah sebanyak 2 kali saja sepanjang musim, dengan 29 kali kemenangan dari total 31 pertandingan. Tak heran hal itu menjadikan PSM Makassar keluar sebagai juara dari Liga Indonesia. Dan peristiwa ini terjadi di tahun 2000 silam. Sejak saat itu, PSM Makassar juga sempat beberapa kali menjadi runner-up Liga Indonesia.
PSM Makassar juga tercatat sebagai tim yang sering tampil di Liga Asia. PSM Makassar sempat masuk ke perempat final Liga Champions Asia di tahun 2000. Salah satu ciri khas dari permainan sepak bola PSM Makassar ini adalah permainan yang keras, cepat, yang dipadukan dengan teknik dan skill yang tinggi. Pemain PSM Makassar dikenal sebagai pemain yang tangguh dan tidak cengeng di lapangan. Tak heran, dengan karakter pemain seperti itu, PSM Makassar kerap kali menjadi penyumbang pemain tim nasional Indonesia. Pada masa dualisme Liga Indonesia, PSM Makassar memilih untuk mengundurkan diri dari Liga Super Indonesia dan bergabung dengan Liga Primer Indonesia. PSM Makassar kemudian berhasil menjadi juara 3 di akhir musim kala itu. Ketika masa dualisme Liga mulai mereda, di tahun 2014, barulah PSM Makassar kembali bergabung ke dalam Liga Super Indonesia. Dan berikut ini adalah beberapa prestasi yang pernah diraih oleh PSM Makassar. Nomor 10, Rashid Dahlan. Apabila kita membahas sosok pemain terbaik dan legendaris, maka Rashid Dahlan adalah salah satunya. Perannya sebagai gelandang jangkar PSM Makassar sangatlah vital pada masanya. Sosok Rashid pun juga tergolong tidak tergantikan dalam timnas sejak 1956 hingga 1966. Oleh rekannya sendiri, Rashid Dahlan ini dijuluki sebagai si roda gila. Rashid sendiri tercatat telah membela PSM Makassar sejak usianya masih 16 tahun dan kemudian bermain di timnas Indonesia di usia 18 tahun. Sayangnya, Rashid harus mengakhiri karirnya di timnas saat usianya masih sangat muda dikarenakan sebuah kasus di mana dia dikabarkan sengaja mencederai rekan setimnya agar rekan setimnya di PSM yakni M. Basri bisa lolos seleksi timnas dan melakoni tur Eropa. Setelah namanya dicoret dari timnas, Rashid pun kemudian kembali fokus membela PSM Makassar dan posisinya saat itu nyaris tak pernah tergantikan. Nomor 9, Roni Patinasarani. Sosok Roni Patinasarani termasuk cukup legendaris bagi tim PSM Makassar. Beliau adalah salah satu pemain paling tangguh yang dimiliki oleh PSM Makassar. Roni sendiri telah membela PSM sejak usianya masih 17 tahun. Kala itu, PSM berstatus sebagai tim terkuat di Indonesia dengan skuad yang bertabur bintang. Namanya mulai dikenal ketika mendapatkan kesempatan bermain melawan Persipura. Sejak saat itu, nama Roni Patinasarani pun mulai dikenal luas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Gaya bermainannya yang elegan dan mengandalkan kecepatan membuatnya sangat ditakuti. Belum lagi, gaya bermain kerasnya yang menjadi ciri khas PSM saat itu. Roni juga dikenal sebagai pengumpan handal, dan umpan panjang dan pendeknya selalu jadi momok bagi lawan-lawannya. Sekalipun dia bermain keras, namun dia tidaklah mencederai lawannya. Setelah meninggalkan PSM Makassar, Roni tercatat pernah bekerja sebagai analisis sepak bola dan juga tercatat menjadi pelatih dari tim-tim seperti Persiba Balikpapan, Makassar Utama, dan Petrokimia Putra. Roni juga terlibat cukup banyak dalam pembinaan pemain usia muda sebelum akhirnya beliau meninggal dunia pada tanggal 19 September 2008 silam. Nomor 8, Bima Sakti. Bima Sakti sendiri, selain menjadi sosok legenda di PSM, juga menjadi legenda bagi sepak bola Indonesia. Meskipun tidak begitu lama membela PSM, namun Bima Sakti dikenal sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki PSM. Bima Sakti sendiri, semasa di PSM dikenal sebagai sosok kapten dan juga jenderal lapangan tengah. Pribadinya yang santun dan bersahabat membuatnya sangat disukai para fans PSM Makassar kala itu. Dia termasuk ke dalam salah satu pemain paling karismatik di PSM Makassar. Puncak kesuksesannya adalah saat dirinya berhasil membawa PSM Makassar menjadi juara di tahun 1999 dan 2000. Terlebih pada saat itu, beliau juga dinobatkan sebagai pemain terbaik. Bima Sakti dikenal sebagai gelandang yang cerdas. Dirinya sangat jarang mendapatkan kartu dari wasit. Dia juga dikenal dengan sportivitasnya dalam bermain, yang mana itulah yang kemudian menjadi ciri khas yang melekat pada dirinya.
Bima Sakti sendiri telah pensiun sebagai pemain di usianya yang ke-40 tahun. Saat ini, beliau sedang menjadi pelatih bagi timnas Indonesia usia 17 tahun. Nomor 7. Luciano Leandro. Luciano Leandro adalah pemain asal Brasil yang pernah memperkuat PSM Makassar selama 4 musim. Pemain ini dikenal sebagai pemain yang jenius dalam mengatur irama permainan. Luciano Leandro tidak hanya dikenal piawai di lapangan, namun juga di luar lapangan. Dia dikenal sebagai pemain yang ramah, santun, dan tidak pernah berbuat kontroversi. Tak heran apabila namanya selalu membekas dalam benak para fans PSM. Bagi Luciano sendiri, Makassar adalah rumah keduanya setelah Brasil. Tak heran, setelah dia pensiun, dia membangun hotel yang diberi nama Hotel Makassar, yang interiornya berisikan semua hal yang berbau Makassar. Hotel ini dia bangun di tanah kelahirannya di Macaé, Brasil. Nomor 6. Ansar Razak. Ansar Razak adalah salah satu gelandang bertahan terbaik yang pernah dimiliki oleh PSM. Dia dikenal dengan karakter bertahannya yang militan dan tanpa kompromi. Karirnya sendiri tidaklah begitu mulus. Beliau sempat mendapatkan larangan bermain selama 5 musim akibat dianggap sebagai pemicu keributan saat melawan Persib Bandung. Meski demikian, dia mendapat keringanan hukuman dan kembali bermain untuk PSM Makassar. Dia tercatat sempat beberapa kali membawa PSM masuk ke partai final Liga Indonesia. Di timnas sendiri, beliau berperan penting membawa Indonesia masuk ke Piala Asia tahun 1996. Sayang, beliau harus menutup usia di saat karirnya sedang menanjak. Beliau wafat akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 30 Desember 1998 silam. Nomor 5. Samsul Khairuddin. Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini? Bersama Punario Astaman, Samsul dikenal sebagai gelandang bertenaga kuda yang bermain keras, Spartan, dan militan. Meskipun tak pernah membawa PSM juara, namun nama Samsul selalu terkenang di hati fans. Selain bermain bersama PSM, beliau juga sering memperkuat timnas Indonesia. Setelah memutuskan untuk pensiun di tahun 2019 silam, kini Samsul Khairuddin lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membina dan melatih para pemain muda di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nomor 4. Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam adalah salah satu pemain yang sedang menanjak saat ini. Pemain ini dikenal luas sebagai bek sayap merangkap penyerang yang punya kecepatan dan skill yang mumpuni. Asnawi sendiri terbilang masih sangat muda. Dia baru berusia 23 tahun. PSM Makassar adalah klub Indonesia terakhir yang dibela oleh Asnawi sebelum akhirnya dia dikontrak oleh klub Divisi 2 Liga Korea Selatan yakni Ansan Greeners. Bersama Ansan Greeners, Asnawi selalu tampil gemilang. Selain itu, pemain ini juga selalu menjadi langganan timnas Indonesia. Dia selalu menjadi pembeda di lapangan dikarenakan skill yang dimilikinya. Belum lagi, sifat pantang menyerahnya yang membuatnya selalu menjadi momok bagi lawan-lawannya. Nomor 3. Mark Klok. Mark Klok sendiri termasuk pemain paling berkualitas yang pernah dimiliki oleh PSM Makassar. Pemain berkebangsaan Belanda ini mengawali karirnya bersama Jong Utrecht, klub Divisi 2 Liga Belanda. Setelah itu, dia malang melintang ke berbagai klub di Eropa seperti Ross County di Skotlandia, Chernomore di Bulgaria, dan di Liga Bulgaria ini, Mark Klok bersama timnya juga sempat menjuarai Piala Bulgaria dan Piala Super Bulgaria. Sebelum akhirnya, di tahun 2017, dia resmi pindah ke PSM Makassar. Di PSM Makassar, dia berduet bersama Wiljan Pluim dan sukses menjadikan PSM sebagai klub yang ditakuti dan disegani. Mark Klok juga resmi menaturalisasi dirinya dan kemudian menjadi warga negara Indonesia. Dan dirinya pun kini selalu menjadi pemain langganan timnas Indonesia. Nomor 2. Wiljan Pluim. Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini? Wiljan Pluim adalah pemain berusia 33 tahun yang berkebangsaan Belanda. Dia telah memperkuat PSM Makassar sejak tahun 2016 dan sepertinya dia berniat untuk pensiun bersama PSM Makassar. Wiljan Pluim sendiri juga menjabat sebagai kapten dari skuad Juku Eja di musim ini. Dia adalah salah satu gelandang hebat yang pernah bermain di Indonesia. Soal skill, sebenarnya Pluim ini sudah tidak usah diragukan lagi. Kemampuan passing hingga kontrol bolanya termasuk yang paling tinggi. Dia juga dikenal sebagai pemain yang setia. Sebelum membela PSM Makassar, Pluim sendiri bermain di Liga Vietnam. Sayangnya, dia tidak mendapatkan respon baik di sana. Dia kemudian diputus kontrak begitu saja, yang kemudian memaksa Pluim harus menumpang di klub lain untuk sekedar latihan. Kisah sedihnya ini berakhir ketika dia dikontrak oleh PSM Makassar.
Karirnya yang seolah nyaris redup perlahan-lahan mulai bersinar kembali, dan itu kemudian menjadikannya sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah berseragam PSM Makassar. Dan nomor 1, Ramang. Julukan pasukan Ramang bukanlah isapan jempol belaka. Mengapa PSM dijuluki pasukan Ramang? Jelas karena nama Ramang adalah nama yang sakral bagi PSM Makassar. Adalah Ramang yang berasal dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Awalnya, dia hanyalah seorang pekerja serabutan sebagai tukang beca dan kernet mobil. Sebelum akhirnya, Ramang direkrut Persis atau Persatuan Bola Induk Sulawesi. Dari sini, dia kemudian direkrut oleh PSM Makassar, usai mencetak 7 gol dalam satu pertandingan. Meski demikian, nama Ramang baru mulai dikenal ketika memasuki tahun 1952, kala dia dipanggil masuk ke timnas Indonesia. Kala itu, Ramang diposisikan sebagai seorang bek. Alhasil penampilannya tidaklah begitu mencolok, apalagi Ramang memiliki postur tubuh yang kecil. Namun semua berubah sejak dia diposisikan sebagai seorang striker. Hanya butuh satu pertandingan dan Ramang langsung mencetak 3 gol sekaligus. Dari sinilah kemudian legenda Ramang mulai bermula. Ramang pernah juga ikut bermain bersama timnas Indonesia untuk melakoni sejumlah pertandingan, dan sangat mencengangkan karena di semua pertandingan tersebut Indonesia mencetak 23 gol dan 19 gol diantaranya dicetak oleh Ramang. Ramang pun kemudian menjelma menjadi sosok striker paling ditakuti di Asia. Penampilannya bersama Indonesia membuat namanya kian tersohor. Tim-tim seperti Cina, Swedia, hingga Uni Soviet pun sempat menjadi lawan tandingnya. Pada usia yang ke-63 tahun, Ramang kemudian wafat di kediamannya, tepat pada tanggal 26 September 1987 silam. Hingga saat ini pun, nama Ramang masih dianggap sebagai pemain terbaik yang pernah membela PSM Makassar. Bernardo José Bernardo Tapares, atau yang lebih dikenal dengan nama Bernardo Tapares, adalah seorang pelatih asal Portugal yang telah berusia 42 tahun. Dia juga dikenal sebagai mantan pesepak bola yang dulunya sempat membela klub bernama Proença Nova. Semasa masih menjadi pesepak bola, Bernardo Tapares berposisi sebagai seorang gelandang. Sebelum dia melatih PSM, ternyata beliau ini telah malang melintang dan melatih banyak sekali klub di seluruh dunia. Beberapa klub yang pernah dilatihnya antara lain Benfica usia muda di tahun 2001. Uniknya kala itu Bernardo masih berusia 21 tahun. Kemudian berlanjut ke Sporting CP Academy alias Sporting Lisbon sebagai asisten pelatih di tahun 2008 hingga 2009. Setelah menghabiskan waktu selama bertahun-tahun di sepak bola Portugal, Bernardo kemudian hijrah ke klub asal Asia, yakni klub asal Bahrain yang bernama Al-Hid. Di klub ini, Bernardo hanya menjabat sebagai asisten pelatih saja. Setelah itu, dia kemudian ditunjuk untuk melatih klub asal Oman, yakni Al-Nahda, di tahun 2015. Sebelum akhirnya, dia kembali ke Portugal untuk melatih tim bernama Tourense selama 2 musim. Setelah itu, perjalanan melatihnya berlanjut ke klub asal Makau, yakni New Radiant, di tahun 2017. Bernardo Tapares juga sempat melatih klub asal India yakni Churchill Brothers di tahun 2019. Sebelum akhirnya dia pindah ke klub asal Finlandia yakni Helsinki FC. Namun bersama dengan tim tersebut, Bernardo hanya melatih selama 4 bulan saja. Sebelum akhirnya dia resmi dikontrak oleh klub asal Indonesia yakni PSM Makassar. Bernardo Tapares telah menjalani latihannya untuk menjadi seorang pesepak bola sejak usianya masihlah 10 tahun. Dia bergabung dengan tim sepak bola lokal di kota kelahirannya, yakni Proença Nova pada tahun 1996. Tercatat, Bernardo juga pernah membantu klub induknya tersebut untuk memenangkan Piala Asosiasi Sepak Bola Castelo Branco pada tahun 2000 silam. Setelah mengakhiri perjalanannya sebagai seorang pemain, Bernardo mencoba keberuntungannya sebagai seorang pelatih. Dan siapa sangka,
Bernardo Tavares ini ternyata adalah seorang pelatih yang cukup mumpuni. Terbukti dengan lisensi Pro UEFA yang berhasil diterimanya. Lisensi ini sendiri merupakan kualifikasi kepelatihan sepak bola tertinggi. Dia berhasil mendapatkan lisensi tersebut pada tahun 2013 silam dari Federasi Sepak Bola Portugal. Selain itu, dia juga dianugerahi penghargaan sebagai pelatih terbaik di camp tempat dia menerima lisensi Pro UEFA ini. Selain itu, Bernardo Tavares ini juga tercatat sebagai pemegang lisensi dalam hal scouting, analis pertandingan, dan juga lisensi profesional dalam melatih penjaga gawang. Dalam melatih, Bernardo memiliki gaya formasi andalannya, yakni 3-4-1-2. Formasi ini terbilang unik, namun dianggapnya cocok untuk gaya bermain di Indonesia yang mengandalkan lebar lapangan. Dengan demikian, maka tak heran apabila sepanjang musim Liga 1 ini, Bernardo Tavares sukses membawa PSM menjadi salah satu tim kuat yang bersaing untuk merebut juara liga. Dengan segudang pengalaman yang dimilikinya sebagai pemain, pelatih, hingga pencari bakat, maka PSM Makassar jelas sangatlah beruntung mendapatkan tanda tangan Tavares ini. Selain itu, Bernardo Tavares ini juga dikenal sebagai pelatih yang ahli dalam menyelamatkan tim yang dilatihnya dari jurang zona degradasi. Sebelum dirinya bergabung dengan PSM Makassar, dia pernah berhasil membawa 11 tim yang berbeda untuk selamat dari zona degradasi. Namun, bersama dengan PSM, tentunya targetnya bukanlah untuk sekedar tetap berkompetisi di Liga 1 saja, bukan untuk sekedar bertahan di kompetisi saja, melainkan juga untuk bisa menjadi juara Liga 1 dan kembali membawa nama PSM ke puncak sepak bola nasional dan bahkan Asia. Nomor 1, Hamka Hamzah. Hamka Hamzah adalah salah satu pemain terbaik yang pernah membela PSM Makassar. Pemain berdarah Makassar ini lahir pada 29 Januari tahun 1984. Hamka Hamzah dikenal luas sebagai seorang bek tengah yang handal. Namun di sisi lain, dia juga mampu berposisi sebagai seorang striker. Dan hebatnya lagi, dia bisa bermain baik di posisi striker maupun center back. Hamka Hamzah juga adalah salah satu pemain yang sering memperkuat timnas Indonesia. Dia memulai perjalanan sepak bolanya ketika masih membela PSM Makassar Junior. Saat itu usianya masih 16 tahun. Dirinya kemudian dimasukkan ke dalam skuad utama PSM dan dari situlah namanya mulai dikenal. Hamka Hamzah juga pernah bermain bersama dengan Persebaya, Persija, Persisam, hingga Persipura Jayapura. Hamka Hamzah juga seringkali menjadi kapten bagi kesebelasan yang pernah dia bela. Dirinya sendiri telah berseragam timnas Indonesia sejak tahun 2004 silam. Nomor 2, Zulkifli Syukur. Sama halnya dengan Hamka Hamzah, Zulkifli Syukur adalah salah satu pemain hebat yang pernah berseragam PSM. Zulkifli Syukur sendiri dikenal sebagai seorang bek kanan yang lincah dengan akselerasi yang mumpuni. Sejak masih muda, dirinya pernah mengikuti pemusatan latihan di Belanda. Zulkifli Syukur sendiri lahir di Makassar pada tanggal 3 Mei 1984. Dirinya juga kerap kali dipanggil timnas Indonesia. Salah satunya adalah pada ajang AFF 2010 lalu, di mana dia menjadi salah satu pemain pilar yang membawa Indonesia mampu melaju sampai ke final. Sayangnya, Indonesia harus takluk dari Malaysia dan dipaksa puas menempati posisi runner-up. Zulkifli Syukur tercatat pernah memperkuat klub-klub Indonesia seperti PSM Makassar, Pusamania Borneo, Mitra Kukar, Persib Bandung, Arema FC, dan Persim Maros. Dan dia juga merupakan salah satu pemain yang mengantarkan PSM Makassar menjuarai Piala Indonesia di tahun 2009 silam. Nomor 3, Syamsul Bahri Khairuddin. Siapa yang tidak kenal dengan sosok ikonik ini? Syamsul Bahri Khairuddin adalah seorang pemain tengah alias gelandang yang dikenal bertenaga kuda. Gelandang pengangkut air ini lahir di Goa pada tanggal 9 Februari tahun 1983 silam.
dirinya mulai bersepak bola bersama dengan klub di daerahnya, yaitu Persigoa. Sebelum akhirnya dia direkrut untuk bergabung dengan skuad Juku Eja. Dari tim junior, dirinya merangkak naik ke jajaran skuad inti tim PSM Makassar. Dan dari sinilah kemudian namanya mulai dikenal luas. Samsul Bahri bukanlah pemain yang mengandalkan skill individunya. Dia juga bukanlah pemain tinggi yang handal dalam bola-bola udara. Satu hal yang dimilikinya adalah sifat pekerja keras. Dia dikenal sebagai pemain yang selalu ngotot di lapangan. Dia bekerja sangat keras seolah tidak pernah kehabisan tenaga. Semangat pantang menyerahnya inilah yang membuatnya selalu jadi pilihan bagi PSM Makassar. Tak heran, dirinya sering dijuluki sebagai gelandang bertenaga kuda. Selain itu, Samsul Bahri ini juga sempat beberapa kali dipanggil masuk timnas Indonesia. Dirinya tercatat pernah membela klub-klub Indonesia seperti PSM Makassar, Sriwijaya FC, hingga Persija Jakarta. Nomor 4. Andi Odang. Andi Odang adalah seorang striker yang lahir di Bone pada tanggal 16 September tahun 1977 silam. Dia dikenal juga sebagai salah satu pilar PSM Makassar pada masa kejayaannya. Dirinya adalah seorang kapten sekaligus striker yang dikenal cukup cerdik. Keahliannya adalah mampu mencari ruang kosong untuk mencetak gol. Pemain yang satu ini juga dikenal sebagai pemain yang loyal terhadap PSM Makassar. Selain itu, sosoknya selalu menjadi panutan bagi para pemain muda PSM kala itu. Dirinya juga pernah tercatat memperkuat klub seperti Persebaya Surabaya. Nomor 5. Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam adalah salah satu pemain muda yang namanya saat ini sedang naik-naiknya. Pemain ini berasal dari Makassar dan baru berusia 23 tahun. Asnawi sendiri merupakan anak dari Bahar Muharram, yang dulunya merupakan salah satu pemain kunci PSM Makassar. Asnawi di umurnya yang masih muda ini telah beberapa kali tampil bersama dengan timnas Indonesia. Bahkan dirinya kerap kali mengenakan ban kapten. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap ini dikenal lincah dan memiliki skill individu yang di atas rata-rata. Tak heran jika dirinya sering bertransformasi menjadi pemain sayap ataupun seorang striker. Asnawi mengawali kiprah sepak bolanya dengan mendaftar di klub sepak bola Hasanuddin. Di tahun 2014 dirinya kemudian direkrut oleh PSM Makassar. Meski begitu, dirinya juga sempat memperkuat Persibo Bone dalam PON Sulawesi Selatan. Dirinya juga sempat berseragam Persiba Balikpapan sebelum akhirnya dia memilih untuk kembali ke PSM Makassar.